Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nurmalita Kindra, Siti Yumaroh, Monica Vanessa, Ambar Nur Utami, Rizky Kanur, Ira Kurniati, Rizka Alia Azahra, dan Kevin Ananda akan mempresentasikan mengenai jatilan. Kepada Mbak Ira, dipersilakan untuk mengawali presentasi. Pengertian jatilan. Jatilan adalah kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah. Jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, kuda kepang, ataupun jaran kepang. Tersemat kata kuda karena kesenian yang merupakan perpaduan antara seni tari dengan magis. Ini dimainkan dengan menggunakan properti berupa kuda-kudaan yang berbuat dari anyaman bambu atau kepang. Kata dilihat dari asalnya, jatilan berasal dari kata berbahasa Jawa, jarane jantil-tilan tenan, yang jika dibahasa ke dalam bahasa Indonesia menjadi kudanya benar-benar joget tak beraturan. Joget tak beraturan jatilan ini memang dilihat pada kesenian jatilan, maka para peneliti telah Sejarah jatilan. Kesenian tari jatilan dahulu kala sering dipentaskan pada dusun-dusun kecil. Pementasan ini memiliki dua tujuan, sebagai sarana menghibur rakyat sekitar dan sebagai media guna membangkitkan semangat rakyat dalam melawan penjajah. Ada beberapa cerita awal sejarah mengenai jatilan. Versi pertama menceritakan jatilan adalah kesenian yang mengisahkan perjuangan Raden Fata dibantu Sunan Kalijogo dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, Sunan Kalijaga adalah sosok yang acap menggunakan budaya, tradisi, dan kesenian sebagai sarana pendekatan kepada rakyat. Maka cerita perjuangan dari Raden Fata itu digambarkan ke dalam bentuk seni tari jatilan. Versi terakhir adalah jatilan merupakan cerita Panji Asmoro Bangun, yaitu putra dari Kerajaan Jenggolo Manik. Tak kala yang disampaikan adalah cerita mengenai Panji Asmoro Bangun, maka penampilan para penari pun menggambarkan tokoh tersebut, baik aksesoris pun gerakannya. Sebagai contoh aksesorisnya adalah menggunakan gelang tangan, gelang kaki, ikat pada lengan, kalung, menyengkelit keris, dan tentu saja mengenakan mahkota yang acap disebut kupluk panji. Perlengkapan jatilan. 1. Celana panji bordir yang dipakai di celana kaki. 2. Hem putih yang digunakan di badan. 3. Jarik parang serimpi yang digunakan di pinggang. 4. Boro-boro dan samir yang digunakan di paha. 5. Stagen yang digunakan di pinggang. 6. Sabuk epek timang yang digunakan di pinggang. 7. Sampur merah yang digunakan di depan pinggang. 8. Sampur kuning yang digunakan di belakang pinggang. 9. KC yang digunakan di leher. 10. Serempang yang digunakan di bahu. 11. Cakep yang digunakan di pergelangan tangan. 12. Bingel yang digunakan di pergelangan kaki. 13. Ikat atau udeng yang digunakan di kepala. Dan 14. Eblek atau properti yang digunakan di sela paha atau dinaiki. Komponen dalam pertunjukan jatilan. Yang pertama penari, yang kedua penabuh, yang ketiga rias dan busana, yang keempat peralatan tali, yang kelima tata panggung, yang keenam sesaji, yang ketujuh pawang. Gerakan dan pelaksanaan tarian. Permulaannya dimulai dengan tarian-tarian oleh para penari yang gerakannya sangat pelan tetapi kemudian gerakannya perlahan-lahan menjadi sangat dinamis mengikuti suara gamelan yang dimainkan. Lalu iringan. Lagu-lagu yang dibawakan dalam mengiringi tarian biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik
dan selalu ingat pada Sang Pencipta, namun ada juga yang menyanyikan lagu-lagu lain. Kemudian kerasukan. Penari nampak lemah gemulai dalam menggerakkan badan, namun seiring waktu berjalan para penari menjadi kerasukan roh halus, di mana kondisi kerasukan sehingga gerakan tariannya pun mulai tak beraturan. Pada kondisi inilah kata jatilan itu tergambar. Jarane jantil-tilan tenan. Artinya kuda benar berjoget tak beraturan. Terakhir pawang, sosok inilah yang memiliki peran serta tanggung jawab mengendalikan jalannya pertunjukan dan menyembuhkan para penari yang kerasukan. Fakta jadilan. Ketika terjadinya dadi alias kerasukan, para penari jadilan mampu melakukan atraksi berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Sebagai contoh adalah memakan dedaunan, menyantap kembang, bahkan juga mengunyah beling atau pecahan kaca. Bahkan berperang menggunakan pedang serta tindakan menyayat lengan. Pelaku seni kuda lumping tak sebatas pada jenis kelamin laki-laki saja, melainkan ada pula yang perempuan. Jadilan sendiri, selain hiburan rakyat, juga mampu menyertakan unsur-unsur ritual. Contoh nyatanya adalah ketika seorang pawang jadilan melakukan suatu ritual yang intinya memohon izin kepada Tuhan agar jalannya pertunjukan lancar, serta mengucapkan permisi kepada makhluk lain agar tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Jatilan kreasi baru. Perkembangan zaman menuntut untuk kita lebih kreatif, karenanya kreasi dan inovasi seolah diwajibkan apabila kita tetap bisa survive dalam melakukan gerakan. Begitu pula pada perkembangan seni jatilan ini, agar tak begitu asing bagi anak-anak zaman sekarang yang telah memiliki zaman maju. Maka dikembangkanlah jatilan dengan sentuhan kreasi baru, yang menjadi pembeda dari jatilan kreasi baru atau modern berbanding jatilan klasik adalah yang pertama gamelan, terdapatnya tambahan gamelan lain dengan drum ataupun alat musik lain yang menggabungkan antara pentatonis dengan diatonis. Yang kedua penampilan, tambahan pemain, pakaian ataupun aksesorisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.